Jadi bagaimana sih menerapkan fungsi-fungsi manajemen di dalam pengelolaan sumber daya manusia di suatu lembaga pendidikan. Kalau bicara sumber daya manusia dalam suatu lembaga pendidikan itu kan berarti terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik itu berarti guru, tenaga pendidikan itu berarti orang-orang yang terlibat di dalam mendukung pelaksanaan pendidikan. Bisa berupa kepala TU, staf tata usaha, bisa berupa laboran. Laboran itu orang yang ngurus laboratorium, kemudian petugas di perpustakaan, konselor, apalagi petugas kebersihan yang ada di sekolah, semua itu namanya tenaga kependidikan. Nah, pertanyaan dasarnya adalah kalau kita ingin mengatur, mengelola pendidik dan tenaga pendidikan seperti itu urusannya apa dan bagaimana menerapkan fungsi-fungsi manajemen itu. Ini bisa digambarkan seperti ini teman-teman sekalian ya. Kira-kira aspek urusan mengelola guru dan tenaga pendidikan itu seperti ini. Jadi kalau bicara tentang guru dan tenaga kependidikan di suatu lembaga pendidikan itu seperti ini. Mulai dari pertama, dianalisis dulu kebutuhan sumber daya manusianya. Misalnya kita bayangkan di sekolah itu kira-kira butuh guru berapa ya di sekolah ini? Butuh guru yang punya kompetensi keahlian apa saja ya? Butuh tenaga TU yang bagaimana? Itu dianalisis betul. Nah, setelah dianalisis kebutuhan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, baru kemudian direncanakan bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi itu, direncanakan. Ya, mulai dibahas tentang bagaimana rekrutmennya, bagaimana mulai merekrut terhadap guru yang dibutuhkan atau terhadap tenaga yang dibutuhkan. Nah, itu semuanya mesti direncanakan, kemudian diorganisir tentang siapa yang merekrut, bagaimana cara merekrutnya, apa yang harus dilakukan. Itu pekerjaan-pekerjaannya dibagi habis kepada orang-orang yang bertugas untuk merekrut ini. Itu namanya pengorganisasian. Kemudian proses perekrutannya dilakukan dan diawasi juga. Pengawasan itu artinya dalam proses perekrutan tadi itu memastikan apa yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang direncanakan. Itu namanya proses pengawasan. Nah, kemudian seleksi. Seleksi itu artinya menyeleksi, memilah dan memilih siapapun yang daftar tadi itu apakah layak atau tidak layak. Nah, itu namanya proses seleksi. Jadi guru pun diseleksi sesuai dengan persyaratan apa tidak, sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan atau tidak. Itu harus diseleksi. Nah, proses penyelesaiannya pun itu juga harus direncanakan bagaimana prosesnya. Kemudian siapa yang melakukan dan melakukannya bagaimana. Membagi tugas habis secara merata kepada petugas-petugas itu namanya proses pengorganisasian. Kemudian dilaksanakan dan diawasi terus begitu. Nah, setelah itu, setelah diterima, diseleksi, langkah berikutnya adalah orientasi. Orientasi itu artinya mengenalkan kepada petugas-petugas yang baru direkrut tadi itu agar bisa menyesuaikan diri di dalam organisasi atau lembaga yang ia masuki. Nah, menyesuaikan diri terhadap tuntutan-tuntutan atau kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas yang ada di lembaga itu harus dipahamkan melalui proses orientasi ini. Itu pun harus direncanakan, diorganisir pelaksanaannya, dilaksanakan dengan baik, kemudian diawasi. Nah, proses pengawasan itu selalu berakhir dua hal. Yang pertama itu adalah pengawasan itu bisa jadi berakhir pada perbaikan program. Nah, perbaikan program apa yang kurang diperbaiki, kendalanya apa diatasi. Yang kedua, bisa jadi pengawasan itu berakhir pada
pemberhentian program atau program itu dihentikan karena memang tidak bisa diharapkan baiknya sehingga perlu dihentikan dan diganti dengan program yang baru. Itu fungsi pengawasan. Nah, jadi pengawasan itu dilakukan untuk memastikan apakah yang dilakukan itu sesuai dengan perencanaan atau tidak. Nah, itu berakhir tadi itu rekomendasi diperbaiki atau dihentikan saja. Nah, kemudian diganti dengan program yang baru dan seterusnya. Mulai dari analis kebutuhan sampai kompensasi ini terkait dengan gaji, kesejahteraannya, kemudian dinilai kinerjanya itu baik apa tidak, kemudian pengembangan karir itu artinya guru yang masuk di lembaga pendidikan misalnya, jangan sampai terus menjadi guru, nggak pernah naik menjadi wali kelas kayak menjadi wakil kepala bidang kurikulum, menjadi kepala, jadi karirnya itu berkembang terus. Itu harus dipikirkan betul. Seorang pimpinan itu harus memikirkan jangan sampai karir guru itu mandek sebagai guru. Ya harus meningkat terus-menerus. Nah, kemudian pengembangan kompetensinya. Ini kalau ada guru yang tidak sesuai dengan standar, cara ngajarnya jelek, ya harus dikembangkan. Harus diberi pelatihan, harus dibina. Kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan, dipecat dan seterusnya. Kemudian mutasi. Mutasi itu artinya pemindahan tugas ya, dari jabatan ini dipindah menjadi apa yang sesuai gitu. Promosi itu artinya pengangkatan. Ya, misalnya dari guru diangkat menjadi wakil kepala bidang kurikulum, bidang kesiswaan dan seterusnya. Itu namanya promosi. Jadi kita pastikan gini-gini harus diatur betul, harus diatur. Jangan sampai misalkan yang menjadi wakil kepala kok itu saja mulai tahun A sampai tahun Z gitu. Jadi harus diatur, direncanakan, diorganisir, kemudian dilaksanakan dengan baik perencanaan tadi dan seterusnya. Nah, sampai kepada pemberhentiannya. Ketika kapan guru itu berakhir dan perlu diberhentikan, itu harus diatur. Nah, sehingga dengan aturan itu menghilangkan perasaan enak nggak enak gitu. Kadang kan ada itu ya di yayasan misalnya, gurunya sudah tua tapi mau diberhentikan itu masih ada ewo pakai ewo, rasa nggak enak. Itu kenapa ya? Karena tidak ada aturannya. Nah, pengaturan seperti itulah namanya manajemen. Ya, jadi dan seterusnya. Oke, jadi teman-teman sekalian, inilah prinsipnya bagaimana pengelolaan sebuah pengelolaan pendidik dan tenaga pendidik dalam sebuah lembaga pendidikan. Nah, berikutnya ini nanti terkait dengan tugas apa saja yang harus dilakukan oleh kepala sekolah terhadap pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan ini. Yaitu mulai dari bagaimana pendidik dan pendidikan itu bisa berdaya, ya, bisa berguna, berdaya guna di lembaga itu. Berdaya guna itu artinya pendidik dan pendidikan itu perannya itu jelas kelihatan. Perannya yang dilakukan di lembaga pendidikan itu bisa dirasakan manfaatnya, bisa dimanfaatkan daya gunanya sehingga mampu untuk melayani proses pendidikan itu dengan baik. Jadi kalau ada pendidik dan pendidikan kok wujudu keadabihi, adanya di situ sama dengan tidak adanya, ya nganggur, ya malah itu berarti tugas kepala sekolah itu gagal memberdayakan, mendayagunakan pendidik dan pendidikan itu. Jadi yang salah ya tetap kepala sekolahnya. Nah, di samping itu perlu ada program pendayagunaan. Nah, ini terkait dengan program bagaimana meningkatkan kualitas guru. Ya. Kualitas guru harus mengikuti perkembangan tuntutan zaman. Karena zaman itu berubah terus, sehingga kemampuan guru itu harus diupdate terus. Maka perlu ada program itu memperhatikan kepada standar pendidikan. Kalau ada guru yang standarnya kurang, tidak sesuai dengan tuntutan, nah itu berarti harus diberikan pelatihan. Maka dikembangkan sebuah pemberdayaan atau pendayagunaan peserta didik itu dengan program-program peningkatan
yang program peningkatan kompetensi itu harus betul-betul sesuai dengan kondisi yang ada, sesuai dengan tuntutan lembaga pendidikan itu. Ini terkait misalnya dengan pembagian tugasnya. Kemudian adanya sistem penghargaan. Ya, jangan sampai perlakuan terhadap guru yang rajin dengan yang nggak rajin itu sama. Guru yang berbakti dengan yang biasa-biasa sama. Itu nanti akan mempengaruhi kesemangatan dari guru-guru. Juga sistem punishment-nya, sistem hukumannya. Kemudian pengembangan profesi yang profesional, adil dan terbuka. Jadi tidak berdasarkan like and dislike. Nah, ini kan begini biasanya ya. Pengembangan profesi profesional itu kalau ada undangan diklat pendidikan dan pelatihan itu jangan sampai itu saja yang dikirim, guru itu saja gitu. Jadi harus tetap adil dan terbuka, siapapun bisa mengikuti diklat. Asalkan memenuhi syarat ini dan seterusnya. Itu harus disampaikan dengan terbuka, persyaratannya ditentukan, disampaikan dengan terbuka, siapapun boleh ikut, asalkan memenuhi persyaratan ini dan seterusnya. Itu namanya pengembangan profesional, ditangani secara profesional, adil dan terbuka. Oke. Ini terkait dengan pengelolaan pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan. Nah, juga kepala madrasah itu harus juga melakukan ini ya. Jadi adanya promosi itu pengangkatan ya. Tadi saya jelaskan tadi. Adanya pengembangan, pelatihan, kemudian penempatan, mutasi, dipindah ke sini ke situ. Ada yang tukar jabatan dan seterusnya. Ada penyegaran dan seterusnya. Nah, pada akhirnya begini teman-teman sekalian. Pada akhirnya seorang kepala sekolah itu harus memberdayakan semua pendidik dan tenaga kependidikan ini ya untuk diberdayakan sesuai dengan kewenangan, tanggung jawab dan tugasnya masing-masing untuk mampu memberikan pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya. Nah, tentu itu sesuai dengan tugasnya masing-masing, bidangnya masing-masing. Kalau guru ya mengajar dengan baik. Kalau konselor yang mendampingi siswa menjadi peserta didik. Kalau pelatih yang melatih. Nah, misalkan melatih di bidang pramuka, melatih di bidang keterampilan ini, dalam eskul ini dan seterusnya. Kalau petugas tenaga perpustakaan ya harus bagaimana diberdayakan dia bisa menyediakan layanan perpustakaan, media pembelajaran di perpustakaan itu dengan baik dan benar. Jadi semua ini harus dikelola dengan baik, diberdayakan sehingga dapat menciptakan layanan pendidikan yang benar-benar memuaskan kepada pelanggan lembaga pendidikan itu yang pertama. Yang kedua, pelayanan tadi itu mampu mengantarkan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikannya. Jadi inilah inti dari materi terkait dengan bagaimana pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Saya kira cukup ya untuk penjelasan kali ini. Berikutnya nanti tentu kita ikuti